Oke, sobat Multipro, saya akan mengulas tentang mesin lastik 200 ASA ya dari Multipro. Di Multipro saya udah buka kardusnya ya, lebih kelihatan mesinnya. Nah, mesin las ini berjenis mesin lastik ya, mesin lastik. Kalau kita lihat di sini, ya mesin lastik IGBT DC inverter welder ya, 450 watt. Wow, cukup bagus ya. Welding best choice product. Nah, di sini di kardusnya tidak dijelasin ya untuk penggunaan mesinnya ya. Nah, di sini cuma ada logo ya. Dia inputnya AC ya, 220 satu pas. Dia ada logo genset, itu berarti bisa dipakai menggunakan listrik genset ya. Bisa menggunakan listrik genset ya. Outputnya DC ya, ini outputnya DC bukan AC ya. Outputnya DC. Ini mesin lastik. Mesin lastik yang berfungsi untuk mengelas stainless ya, untuk mengelas stainless dan steel ya. Jadi mesin ini dia bisa untuk kelas stainless dengan ketebalan mulai dari 0,7 atau 0,8, 1 mili, 1,2 mili dan sampai 2 mili. Jadi 2 mili stainless itu bisa dilas dengan menggunakan mesin lastik ini. Untuk stainless itu pengelasannya dia menggunakan argon ya, karena stainless itu mengkilat ya, jadi dia harus menggunakan argon supaya nanti hasilnya itu mengkilat seperti stainlessnya ya. Nah, di sini saya tidak akan mengelas ya, saya hanya untuk menerangkan keunggulan dari mesin lastik yang 200 ASA ini. Nah, untuk mengelas stainless, bisa stainless yang berjenis pipa ya, pipa yang hollow, yang lembaran. Yang penting itu bahannya stainless, itu dia bisa dilas dengan mesin ini. Nah, ternyata mesin ini dia memiliki dua fungsi ya, memiliki dua fungsi ya. Saya akan sebutkan dulu untuk aksesorisnya ya. Untuk aksesorisnya itu ya lumayan komplit ya. Dia ada selang, nah ini untuk selang argonnya, selang argon. Terus ya ada topeng las manual. Terus ada sikat ya, dan handle untuk topeng lasnya tadi yang harus dirakit. Ada untuk kaca ya, kaca untuk las. Terus dia ada air clamp dan electrode holder. Nah, di sini electrode holdernya untuk posisi pengelasan di MMA ya. Ini kapasitasnya sampai 200 ampere nih, KB 200. Dan ada aksesoris sticknya ya. Di sini ada aksesoris stick. Aksesoris sticknya. Nah, di sini ada aksesoris stick. Ini ada collet body ya. Terus ada collet, keramik nozzle dan penutup belakangnya ya. Jadi di sini untuk aksesorisnya komplit ya. Aksesorisnya komplit. Sini untuk tosnya, tick tosnya ya, model yang switch ya, yang otomatis. Nanti saya akan jelaskan di pemasangannya, untuk pemasangan aksesorisnya. Untuk gasnya
itu dia ada di belakang ya, untuk gas argon ya, input gas argon ini. Terus ini ada switch on off. Kita coba nyalain untuk unitnya. Nah, dia udah langsung nyala. Yang tadi saya jelasin di awal ya, di mesin las ini bisa dua fungsi yang tadi saya jelasin ya. Dia bisa MMA dan bisa TIG ya. Jadi bisa pengelasan menggunakan aksesoris Pictos. Dia juga bisa menggunakan aksesoris electrode holder ya. Ini ya. Ini untuk ampernya. Untuk pengaturan ampere ini sampai 200 ampere. Paling kecil itu 18. Ini untuk pengaturan gas ya, gas di akhir pengelasan. Nah, ini saya akan tes untuk HF nya ya, tes HF dari mesin ini. Kalau dia HF nya berfungsi, maka mesin las ini juga berfungsi ya. Ini HF nya. Jadi mesin las ini mempunyai keunggulan yang sangat banyak ya keunggulannya. Yang pertama, mesin las ini dia bisa mengelas di bahan-bahan yang tipis ya. Bahan-bahan yang tipis itu dia bisa dilas dengan menggunakan TIG yang 200 ASI. Kapasitas yang mesin bisa sampai 200 ampere ya. Dengan yang compact, yang kompatibel begini, dia bisa mengeluarkan output yang murni, benar-benar dia murni 200 ampere ya. Ini dari segi ampernya. Terus yang ketiga, tadi yang pertama dia bisa untuk mengelas di tipis ya. Terus yang kedua tadi berfungsi. Yang kedua tadi dia mesin ini bisa dua fungsi ya, MMA dan TIG. Untuk tipe lain tuh belum tentu dia bisa untuk mengelas MMA ya. Terus dia menggunakan IGBT ya. IGBT. Jadi IGBT itu ketahanan mesinnya itu akan lebih bagus dibanding dengan yang MOSFET ya. IGBT. Terus dia bisa di 450 watt ya, walaupun dia 450 watt itu harus ada khusus ya. Jadi untuk pengelasan TIG-nya aja dia bisa di 450 watt, tapi untuk optimum untuk pengelasannya di 900 watt ya. Jadi 4,5 bisa, tapi agak sulit ya, agak sulit. Tapi bisa, tapi agak sulit untuk diaplikasikan ya, karena dia 4,5 itu dia pengelasan di 0,8 mili ya, untuk pengelasan besinya, baru bisa untuk pengelasan TIG di 450 watt. Mesin yang terus untuk kelebihan selanjutnya, dia ada display ini ya. Jadi kita mengaturnya itu lebih mudah, bisa kelihatan langsung ampernya ya, baik di posisi MMA atau di posisi TIG. Nanti di sini akan kelihatan ampernya. Ini lebih memudahkan dalam penggunaan di mesin lasnya ya. Jadi tidak mengira-ngira untuk ampernya. Jadi ampernya itu ampere pasti yang keluar di sini ya. Jadi misalkan disetting di 155, 170 atau di 200, jadi kita bisa ngelihat di posisi ininya ya. Beda dengan tipe mesin las yang tidak ada display ininya ya. Di sini dia hanya angka-angka saja di sini, jadi tidak pasti untuk ampernya ya. Kalau ini bisa dilihat langsung ampernya, walaupun di posisi TIG atau posisi MMA ini itu sama langsung keluar ya. Jadi sangat memudahkan dalam penggunaan di pengelasan ya, termasuk yang di orang-orang atau istilah itu yang baru pemula ya. Jadi lebih gampang untuk pengaturan ampernya.
Terus untuk pengelasan di stainless ini memang sangat cocok sekali ya, sangat bagus ini untuk di pengelasan TIG. Terus output dari ininya dia DC ya, output ininya DC. Ini untuk tosnya ya, ini untuk tosnya. Untuk pemasangan aksesorisnya, ini TIG tosnya di sini ya. TIG tosnya di sini. Sedangkan untuk air clampnya dia ada di posisi plus ya. Clampnya ada di posisi plus di sini. Nah, kenapa di posisi TIG ini air clampnya dia ada posisi plus, sedangkan di elektroda ini dia plus itu sebagai pengelasan di elektroda ya, electrode holdernya, sebagai apa namanya itu elektrodnya, tapi di posisi TIG plusnya itu sebagai air clamp. Mungkin bisa karena di posisi plus ini antara negatif dan plus itu panasnya akan lebih tinggi di posisi plus ya. Karena di posisi TIG itu yang dilelehkan itu benda kerjanya ya, bukan tungstennya atau bukan elektrod yang kawat lasnya ya. Makanya posisi plusnya itu dia ada di air clamp, supaya benda kerjanya itu akan lebih cepat meleleh atau gampang disatukan ya. Tapi beda di pengelasan yang di elektroda, karena elektrodanya atau kawat lasnya yang dilelehkan, maka plus ini dia ada di electrode holdernya, air clampnya dia ada di minus, beda ya. Jadi posisi TIG itu dia plusnya sebagai air clamp, karena plus itu panasnya 75% dibanding yang negatif ya. Karena di posisi TIG itu yang dipanaskan itu benda kerjanya ya, bukan ini.